Halo sobat, berjumpa lagi di Nuril Channel dalam video pembelajaran seputar manajemen pendidikan. Setelah cukup lama kita jeda dalam membahas tema manajemen SDM pendidikan, kali ini kita akan melanjutkan kembali bagian yang ketujuh berkaitan dengan materi performance appraisal atau penilaian kinerja. Untuk membahas ini, tentu tidak lepas dari materi sebelumnya, terutama tentang pelatihan dan pengembangan, serta motivasi dan komitmen kerja. Mengingat proses penilaian yang dimaksud bukan untuk seleksi pegawai baru, tetapi proses penilaian ketika pegawai sudah diterima dan juga bekerja di sebuah organisasi, khususnya di lembaga pendidikan. Penilaian kinerja merupakan suatu proses penilaian dan evaluasi secara sistematis terhadap karyawan untuk mengetahui tingkat kemampuan dan produktivitas selama bekerja. Penilaian kinerja cukup penting dilakukan agar diketahui sejauh mana kinerja tiap pegawai, sehingga pegawai bersangkutan bisa merefleksikan diri untuk terus memperbaiki kinerja mereka. Sementara dari sisi organisasi, bisa mendapatkan peta kinerja pegawai untuk diberikan umpan balik, serta sebagai pijakan dalam menyusun rencana pengembangan SDM pada fase selanjutnya. Proses penilaian kinerja didasarkan pada standar kinerja yang berisi beberapa indikator atas input, output, manfaat, dan dampak bagi pengembangan organisasi. Ada banyak manfaat ketika organisasi pendidikan melakukan penilaian kinerja pegawai, baik pada pendidik maupun tenaga kependidikan. Yang pertama, untuk perbaikan kinerja. Dalam arti, ketika hasil penilaian kinerja sudah didapatkan, maka bisa menjadi acuan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan atas prestasi kinerja pegawai. Misalnya dengan memberikan bimbingan atau pendampingan secara intensif. Kedua, sebagai dasar pemberian kompensasi. Hasil penilaian kinerja pegawai yang bagus bisa menjadi informasi penting bagi organisasi untuk memberikan apresiasi, reward, kenaikan gaji, maupun bentuk kompensasi yang lain agar pegawai semakin meningkat motivasi dan komitmen kerjanya. Ketiga, sebagai dasar pemberian pelatihan dan pengembangan. Dalam arti, apabila penilaian kinerja menunjukkan hasil yang kurang baik atau rendah, maka menjadi rekomendasi untuk memberikan pelatihan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keempat, sebagai dasar pemberian sanksi. Dalam hal pegawai melanggar ketentuan kerja atau aturan organisasi sesuai dengan hasil penilaian kinerja, maka bisa menjadi dasar untuk memberikan sanksi, baik itu ringan, sedang, maupun berat. Mulai dari pemberian peringatan, mutasi, penurunan jabatan, sampai dengan pemutusan hubungan kerja dalam bentuk pemecatan. Dengan melihat berbagai manfaat dari pelaksanaan penilaian kinerja ini, organisasi pendidikan dapat terus memperbaiki prosedur dan tahapan dalam penilaian kinerja sehingga bisa diperoleh hasil yang benar-benar valid dan reliable. Ada beberapa tahapan dalam proses penilaian kinerja, dimulai dari penetapan standar kinerja. Tahap ini dilakukan untuk menentukan indikator kinerja seperti keterampilan, kemampuan, tugas, dan tanggung jawab pegawai, termasuk juga hasil dan dampak kerja yang diharapkan. Penetapan standar kinerja ini sebenarnya menjadi bagian dari analisis jabatan dan uraian jabatan yang telah kita bahas sebelumnya, yakni pada bagian yang kedua. Tahap selanjutnya adalah menyosialisasikan standar kinerja kepada pegawai. Dalam arti, standar kinerja yang telah disusun dan ditetapkan
harus disampaikan sekaligus difahami oleh pegawai untuk dilaksanakan sesuai ketentuan. Yang ketiga, tahap pengukuran kinerja. Proses ini dilakukan berdasarkan alat ukur kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti observasi, mencermati laporan kinerja, penilaian perilaku, penilaian diri sendiri, penilaian psikologis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tahap evaluasi kinerja, yakni proses menilai kinerja pegawai dengan cara membandingkan antara standar kinerja dengan hasil kerja. Hasil penilaian kinerja ini menjadi bahan evaluasi dari organisasi untuk memperbaiki kinerja pegawai di masa mendatang. Tahap terakhir adalah menentukan tindak lanjut. Tahap ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja pegawai. Objek tindak lanjut bisa terfokus pada perbaikan standar kinerja maupun program-program pengembangan bagi para pegawai. Sebagai salah satu contoh, lembaga pendidikan dapat menerapkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga pendidikan, misalnya dengan metode umpan balik 360 derajat. Dalam hal ini, lembaga pendidikan akan menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden untuk melihat persepsi atas kinerja pegawai. Responden bisa dari atasan, rekan kerja, bawahan, termasuk peserta didik. Dari jawaban yang terkumpul dan telah dianalisis, dapat diperoleh gambaran tentang kinerja pegawai berdasarkan penilaian pihak lain. Tentu jika ingin mendapatkan hasil penilaian kinerja secara lebih komprehensif, maka perlu dilengkapi dengan metode-metode penilaian yang lain. Dari itu semua, apabila lembaga pendidikan mampu melaksanakan tahapan penilaian kinerja pegawai secara sistematis, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pelaksanaan kerja pegawai, sehingga lembaga pendidikan bisa terus meningkatkan kinerja pegawai secara berkelanjutan. Oke sobat, demikian tadi tinjauan tentang penilaian kinerja dalam konteks organisasi pendidikan. Kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya berkaitan dengan materi kompensasi. Silahkan berikan pertanyaan, komentar, atau saran pada kolom di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalam.